Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita yang terhormat Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Bapak Sujarno MPD. Yang kami hormati Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Ibu Hajah Hikmah Bafakih MPD, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Bapak Dr. Alfian SPD MPD, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan, Ibu Dr. Tri Wahyu Liswati MPD, Kepala Bapeda Provinsi Jawa Timur atau beliau yang mewakili, Bapak Yudi Aquarianto, SOS MM, dan Ketua Tim Kerja Inovasi dan Transformasi Pembelajaran BBPMP Provinsi Jawa Timur, Bapak Sulaiman Hasan, SPD MPD. Serta yang kami hormati, Bapak Ibu narasumber dan Bapak Ibu peserta yang berbahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat limpahan rahmat dan hidayahnya lah, kita dapat berkumpul pada malam hari ini untuk mengikuti pembukaan kegiatan advokasi Pemda dalam rangka ketercapaian program PAUD dan Wajar 12 tahun Provinsi Jawa Timur dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk mengawali rangkaian acara pada malam hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Baik, Bapak Ibu sekalian, agar acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar dan baik, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa, yang akan dipimpin oleh Bapak Rudi Haryanto SE dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Lamongan, dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afini ma huwa yukufi umajida. Ya Rabbana lakal hamdu kama zambagi li jalali wajhika wa adimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil syai'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tublikuna bi aqsal ghayat min jamil khairatil hayati wa abdal mamat. Ya Allah yang maha pengasih tiada pilih kasih dan maha penyayang tiada pilih sayang. Hanya dengan rahmat dan rahim-Mu ya Allah, pada hari ini kami dapat berkumpul dan bermuwajahah dalam rangka mengikuti upacara pembukaan kegiatan advokasi Pemda dalam rangka ketercapaian program PAUD dan Wajar 12 tahun Provinsi Jawa Timur tahun 2004. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, karunikanlah kami kepada kearifan, kebijaksanaan, kesadaran, serta pengetahuan yang luas, agar kami memperoleh ilmu yang bermanfaat, yang dapat diterapkan di daerah masing-masing, sehingga mampu meningkatkan kualitas pendidikan bangsa ini. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah dosa hamba-Mu ini. Semenjak kami hidup hingga kami masuk ke liang kubur, janganlah Engkau bebankan kepada kami sesuatu yang di luar kemampuan kami untuk memikulnya. Hindarkanlah kepada kami dari segala mara bahaya, kekurangan, kealpaan, kesalahan, dan kebosanan dalam menunaikan kewajiban. Karena berkat ridho dan rahmat-Mu semata ya Allah, semua ini berhasil. Ya Allah ya Hadi, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu suatu kebenaran, dan berikanlah kemampuan kepada kami untuk melaksanakannya. Dan tunjukkanlah kepada kami, ya Allah, yang batil itu suatu kebatilan. Dan berikanlah kemampuan kepada kami untuk menghindarinya. Ampunilah dosa para pemimpin kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pendahulu kami. Karena hanya Engkaulah ya Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Allah, kiranya Engkau berkenan mengabulkan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya adalah laporan panitia penyelenggara yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua Tim Kerja 5 BBPMP Provinsi Jawa Timur. Yang terhormat kepada Bapak Sulaiman Hasan SPD MPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang salam kurang semangat, yang jawab juga kurang semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala BBPMP Provinsi Jawa Timur, Bapak Sujarno MPD. Yang kami hormati Ibu Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati
Kepala Bapeda Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Yudi. Kemudian yang kami hormati Bapak Kepala Ibu Bupati mestinya, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, peserta advokasi Pemda dalam rangka ketercapaian program PAUD dan Wajar 12 tahun. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu kami sampaikan Bapak Kepala dan Bapak Ibu yang kami hormati bahwasanya kegiatan advokasi ini merupakan kelanjutan dari kegiatan yang beberapa waktu lalu kami laksanakan di Hotel Majapahit, yaitu rapat koordinasi advokasi dalam judul yang sama. Dan ini adalah kegiatan yang kedua. Insyaallah nanti setelah kegiatan ini akan kami tindak lanjuti dengan kegiatan-kegiatan berikutnya. Bapak Ibu yang kami hormati, fokus daripada yang melatar belakangi kegiatan kita ini adalah masih tingginya jumlah anak tidak sekolah di negara kita ini, di Indonesia, wabil khusus di Provinsi Jawa Timur. Bersama-sama sudah kita lihat tadi, kita saksikan tayangan materi yang pertama dari Ibu Ani dari PDM Pusat Jakarta. Nah, oleh karena itulah maka di kegiatan yang kedua ini ada 4 hal yang ingin kami capai di melalui kegiatan ini. Yang pertama adalah tentu kami mensosialisasikan, jadi tersosialisasikannya kebijakan Kementerian Pendidikan, Ristek dan Teknologi. Kemudian yang kedua nanti tersampaikannya rekomendasi strategi penanganan anak tidak sekolah, kemudian peningkatan capaian angka kesiapan sekolah, kemudian angka partisipasi sekolah mulai usia 6, 12, 13, 15 dan APK usia 16, 18 tahun. Rekomendasi ini sudah kita susun bersama-sama di pertemuan beberapa waktu yang lalu, dan nanti besok mengawali diskusi kita akan sampaikan ke Bapak Ibu sekali lagi sebagai bahan diskusi. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kemarin tidak hadir, sekarang hadir, maka nanti bisa membaca beberapa rekomendasi terkait penanganan anak tidak sekolah yang sudah disusun oleh peserta yang lalu. Insya Allah kawan kita juga di Dinas Pendidikan maupun di cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Kemudian yang ketiga tentu terkait verifikasi dan validasi data ATS, yang ini harapan kita menjadi tanggung jawab kita bersama. Materi yang kedua tadi disampaikan oleh Bapak Yudi, jelas itu tidak bisa diselesaikan oleh Dinas Pendidikan saja. Seluruh stakeholder, pihak-pihak yang berkepentingan tentu punya andil nanti, dan oleh karenanya tentu tim teknis daerah itu diperlukan. Kemudian yang keempat adalah tersusunnya RTL, pemerintah daerah dalam upaya penanganan anak tidak sekolah, kemudian peningkatan capaian angka kesiapan sekolah, kemudian APS usia 6, 12, 13, 15 dan APK usia 16, 18 tahun. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa peserta kita di kegiatan hari ini sejumlah 116 yang kami undang. Alhamdulillah sampai dengan
malam ini belum hadir. Info yang saya terima tadi 16 orang yang belum hadir. Kita doakan bersama semoga beliau-beliau hadir di kegiatan kita ini karena sungguh kontribusi beliau terkait penanganan ATS ini sangat besar artinya bagi kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati dan Bapak Kepala khususnya, kegiatan ini akan kita laksanakan selama 3 hari, mulai dari hari ini sampai dengan Jumat besok, Sabtu ya, Sabtu besok, dan insya Allah materi-materi sudah disiapkan beserta narasumbernya, dan besok malam insya Allah kita akan mulai dengan diskusi terkait penyusunan RTL dan nanti akan kita tindak lanjuti di lapangan di kabupaten kota masing-masing dan tentu pada saat itulah kita akan lihat bagaimana pelaksanaan RTL di lapangan. Bapak Kepala yang kami hormati dan Bapak Ibu yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf manakala ada layanan dari kami khususnya teman-teman panitia yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi mohon untuk dimaafkan. Nah, supaya cerah kalau saya teriakkan semangat pagi nanti dijawab dengan napa? Semangat juga. Kalau saya teriakkan semangat pagi, dijawab dengan semangat pagi sambil mengapalkan tangan. Setuju? Setuju. Semangat pagi. Terima kasih. Kalau sekarang ngantuk, insya Allah nanti sambutan dari Bapak Kepala panjenengan tidak ngantuk. Terima kasih. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah sambutan pengarahan oleh Kepala BBPMP Provinsi Jawa Timur yang sekaligus berkenan untuk membuka kegiatan secara resmi. Kepada yang terhormat Bapak Sujarno MPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang sama-sama kita hormati Ibu Wakil Ketua Komisi E, Bu Hikmah, kemudian juga Ibu Kepala Dinas PPAK, P3AK, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan. Ini banyak ini ayahannya. Gitu. Kepala Bapeda Provinsi Jawa Timur yang dalam kesempatan ini diwakili Pak Yudi, kemudian Pak Alfian, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi yang dalam kesempatan ini sebetulnya mewakili Ibu Bupati Banyuwangi yang sekarang sedang ada kegiatan di Australia terkait dengan pendidikan juga gitu ya. Jadi luar biasa Banyuwangi. Ketua Tim Kerja 5 Pak ya, Pak Sulaiman Hasan dan tim PDM 8, kemudian juga Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, dari cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Kota dari 24 wilayah, kemudian juga dari Dinas Sosial, ada yang hadir nggih? Kemudian juga dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, ada yang hadir? Oh nggih, alhamdulillah. Kemudian juga dari Kemenak, oh alhamdulillah. Dari Forum PKBM, dari IGTKI, oh nggih Ibu, ya alhamdulillah unsur-unsurnya sudah lengkap dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala
pada kesempatan ini kita bisa hadir untuk melaksanakan kegiatan dan juga nanti penandatanganan komitmen bersama penanganan anak tidak sekolah ini. Monggo bisa dibuka datanya ini. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin saya menyampaikan beberapa kondisi untuk lanjut halaman berikutnya, Mas. Terkait dengan angka anak tidak sekolah ini. Lanjut saja. Nah ini ada angka kesiapan sekolah AKS itu adalah lebih ke PAUD. Jadi nanti Bapak Ibu, tadi saya bisik-bisik dengan Pak Yudi dari Bapeda bahwa mulai tahun 2025 nanti wajib belajar itu tidak lagi 12 tahun, tetapi 13 tahun gitu katanya. Karena sebelum SD itu ada 1 tahun untuk PAUD. Tetapi ini secara belum, undang-undangnya belum didok gitu ya. Tetapi sudah direncanakan gitu ya, sudah direncanakan. Kita harus siap-siap. Jadi dari Bapeda juga sudah mengalokasikan gitu ya, dari Bapeda mengalokasikan juga. Mudah-mudahan dari Bapeda Kabupaten Kota juga begitu, sudah dialokasikan untuk wajib belajar 13 tahun ini. Meskipun kita sambil menunggu ditandatanganinya atau disahkannya undang-undang Sisdiknas yang baru. Dan ini memang jangka waktunya lama, dari 2025 sampai 2045. Jadi RPJP tahun itu selama 20 tahun ya. 20 tahun ke depan. Yang harus disusun sekarang sebetulnya RPJP-nya ya. RPJP-nya itu harus disusun sekarang, nanti dilaksanakan mulai 25 sampai 45. Nah, ini wajar wajib belajar 13 tahun. Dan target kita itu untuk tahun depan sebetulnya untuk angka kesiapan sekolah. Jadi partisipasi ke PAUD itu bisa lebih dari 75% gitu ya. Kemudian untuk angka partisipasi sekolah yang usia SD 7 sampai 12 tahun itu harusnya 100%. Jadi lebih dari 99% kan 100. Okay. Kemudian untuk partisipasi di SMP 13 sampai 15 tahun itu lebih dari 95%. Target kita ini. Kemudian untuk angka partisipasi kasar untuk usia 16 sampai 18 tahun itu juga lebih dari 95%. Lanjut. Nah ini capaian yang tahun 2023 dan target tahun 2024 yang nanti akan kita ukur di akhir 2024. Untuk AKS yang tadi lebih dari 75% itu 2023 itu targetnya 64 untuk kabupaten kota, 64,20%. Tercapainya 67, jadi lebih dari target. Tetapi target secara keseluruhan itu nasional itu juga mencapai 76,54, sudah tercapai sebetulnya di tahun 2023. Nanti 2024 kita juga ingin agar lebih tinggi lagi gitu ya. Insya Allah akan diukur nanti setelah akhir 2024. Jadi seperti ini kondisi kita untuk yang target 24 itu masih tergolong rendah targetnya. Mudah-mudahan nanti juga bisa mencapai lebih tinggi lagi sebagaimana yang di 2023. Lanjut Mas. Ini nggak usah ya, karena ini pengertian nanti bisa ditanyakan di Mbah Google gitu. Lanjut. Nah ini angka kita masing-masing kabupaten kota yang sebelah kiri. Ini yang saya dipindah kemana gitu biar enggak nutupi. Ini nutupi yang sebelah kiri. Oke, dikecil. Untuk SD yang sebelah kiri ini APS, angka partisipasi sekolah untuk SD itu
Yang ini kok Surabaya ya? Surabaya kok masih kecil? 97. Bener ya? Iya, Pak. Iya, Pak Yudi. Betul ya? Ya nanti ini data yang kami peroleh, Pak. Gitu. Jadi bukan dari saya, itu bukan dari saya. Jadi yang kami peroleh untuk yang SD itu seperti ini. Dan ini memang data ini masih perlu kita verval, Pak. Jadi masih perlu kita verifikasi dan validasi lagi untuk memastikan nanti bisa menemukan by name, by address-nya supaya penanganannya itu lebih jelas gitu, lebih pasti gitu ya. Jadi kalau sudah by name, by address-nya ketemu, oh si A tempatnya di sana gitu. Jangan-jangan ditunjuk sekian banyak gitu ya. Nah, ini angka partisipasi sekolah gitu ya. Nanti yang ATS yang lumayan banyak ya, yang ini ya. Kemudian yang SMP itu Sampang yang masih perlu tantangannya lumayan gitu ya. Gitu. Lamongan tertinggi 99,53% gitu ya. Lanjut Mas. Nah untuk yang SMA ini seperti ini datanya. Kota Surabaya malah tinggi. Kota Surabaya malah tinggi. Angka partisipasinya gitu ya. Tapi di SD yang rendah gitu. Kita tidak tahu kenapa ini kok masuk partisipasi rendah. Apakah itu sekolahnya apakah ini SD itu masuk yang MI masuk enggak? Dihitung enggak yang MI? Apakah SD saja kan gitu? Jangan-jangan MI-nya enggak dimasuk, ya dihitung kan gitu. Nanti coba kita telusuri lebih lanjut nih. Lanjut. Ini ada beberapa untuk yang penyebab anak tidak sekolah. Ini banyak. Tadi pagi saya bersama Pak Zainul itu sowan ke PJ Bupati Jombang. Ya salah satunya kami membahas tentang ini ATS. Beliau menyampaikan ini mesti ada korelasinya antara ATS dengan kemiskinan gitu ya. Jadi bisa jadi karena kemiskinan itu anaknya tidak sekolah. Bisa jadi juga karena tidak sekolah akhirnya menjadi miskin. Itu blunder gitu ya, bulat gitu. Yang kalau ini kita tidak tangani, mereka terus akan berada di dunia itu dan nggak akan keluar-keluar. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini perlu perhatian kita bersama. Dan tadi disampaikan mungkin sudah oleh Pak Yudi dari Bapeda menyampaikan tadi mungkin di materinya bahwa penanganan ATS ini tidak bisa silo-silo, tidak bisa sendiri-sendiri. Jadi harus bersama-sama berkolaborasi antar sektor. Tidak mungkin ini dilaksanakan sendirian, dinas pendidikan saja nggak mungkin gitu ya. Karena banyak faktor yang menentukan ini. Ya. Mungkin dinas sosial juga perlu terkait dengan motivasi dan juga psikologis mereka gitu ya. Jangan-jangan ada yang sudah dianggap sebagai sama masyarakat gitu kan. Ya itu kan perlu dinas sosial terlibat di dalamnya. Gitu. Kemudian juga dari keluarga juga begitu. Kemudian dari kependudukan ya juga perlu terlibat. Lanjut Mas. Nah ini terkait dengan angka tidak sekolah. Usia yang paling kanan itu SD, yang tengah itu SMP, yang paling kiri itu SMA. Kebalik ya itu? Bener toh? Kebalik enggak? SMA paling kanan. Tadi katanya yang warnanya merah itu seperti seragam SD. Enggak. Kebalik deh. Soalnya saya bacanya di HP itu enggak kelihatan. Saya tanya yang kuningnya itu apa gitu. Jadi kebalik ya. Yang paling kanan itu SMA, paling kiri adalah SD. Maaf, kebalik. Jadi seperti ini angkanya. Dan ini karena kurang kontras ya antara yang hijau dengan yang biru itu kurang kontras, jadi nggak begitu kelihatan. Jadi kalau warnanya mungkin kuning gitu yang ini ya, yang hijau itu diubah kuning mungkin kontrasnya kelihatan. Itu lumayan. Jadi banyak angka
tidak sekolah kita. Itu secara jumlah tadi sudah sampaikan oleh Bu Ani, ya. Bu Ani dari Sekretariat Ditjen PDM. Itu secara Zoom tadi ya, atau hadir? Zoom ya? Oke, gitu. Ya, mungkin itu. Jadi Jawa Timur itu kalau dari sisi jumlah itu tertinggi kedua gitu, setelah Jawa Barat. Kalau dari sisi persentase memang yang tinggi itu di daerah Papua gitu ya. Tapi persennya tinggi karena penduduknya sedikit, akhirnya ya sedikit jumlahnya. Kita persentasenya rendah, tetapi karena penduduknya banyak, ya banyak. Ribuan juga. Tadi aja saya di Jombang itu, SD, SMP, SMA itu 7.387 kalau nggak salah. Itu satu kabupaten. Di Lumajang pekan lalu itu saya temukan dari 4.000 sekian. Ya 4.000 sekian gitu di Lumajang. Jadi kalau Jawa Timur berapa? Lumayan banyak gitu. Ratusan ya? Iya, ratusan ribu. Nah ini yang lumayan banyak. Kalau 7.000 itu hampir satu desa ya? Atau satu desa ya? Kalau dikumpulkan itu juga satu desa itu ya. 7.000 ya? Kalau dikumpulkan satu desa ya. Nah kalau 200 sekian ribu itu lebih dari satu kecamatan mungkin ya. Hampir satu kabupaten. Kalau Pacitan itu penduduknya nggak sampai 1 juta kan. Gitu. Jadi ini yang keprihatinan kita bersama. Jadi nanti monggo Bapak Ibu kita bersama-sama berkomitmen. Karena ini begini Bapak Ibu, kalau saudara-saudara kita yang ATS ini tidak mendapatkan pelayan pendidikan yang memadai, nanti mereka juga akan begitu. Terus saja di dalam ketidaksekolahannya, menikah juga sama-sama tidak sekolah, akhirnya juga pembina keluarga juga keluarga yang tidak sekolah. Biasanya kalau keluarga tidak sekolah atau orang yang tidak sekolah itu untuk mendapatkan pekerjaannya pekerjaan seadanya kan ya. Jarang bisa memilih pekerjaan. Gitu, pekerjaan seadanya akhirnya juga keturunannya begitu terus nanti. Dan mereka tidak akan keluar dari zona itu. Oleh karena itu kepedulian kita bersama itu penting. Untuk bagaimana mereka juga terentaskanlah dari dunia tidak sekolah sehingga dalam tanda petik secara ekonomi juga kurang beruntung kan gitu. Oke, lanjut habis. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar diskusi kita. Nanti mungkin akan dilanjutkan oleh Bu Hikmah dan untuk mengawali kegiatan kita meskipun tadi sudah diawali sebetulnya, mari kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Saya hantarkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan demikian acara sudah kita buka dan mudah-mudahan dibarengi dengan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga tujuan kita bersama bisa tercapai dan putra-putri kita di daerah kita masing-masing sudah nanti kita tidak ada lagi anak yang tercatat tidak sekolah. Demikian, mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan di hati. Terima kasih atas kerawan Bapak Ibu semuanya dan juga kontribusi dalam kegiatan ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai bentuk komitmen bersama antara BBPMP Provinsi Jawa Timur dengan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur, kami persilahkan kepada Bapak Ibu narasumber untuk menandatangani komitmen bersama secara simbolis. Mohon berkenan, yang terhormat Bapak Kepala BBPMP Provinsi Jawa Timur, Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Perencana Ahli Madya Bapeda, Kepala Dinas P3AK Provinsi Jawa Timur, untuk mengambil tempat yang telah disediakan. Hadirin dimohon berdiri.
untuk dapat melakukan penandatanganan komitmen dan dukungan bersama. Perwakilan dari IGTKI Provinsi Jawa Timur, perwakilan dari Dinas PMD Provinsi Jawa Timur, perwakilan dari BPS Provinsi Jawa Timur, perwakilan dari Forum Komunikasi PKBM Provinsi Jawa Timur, perwakilan dari Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, perwakilan dari cabang Dinas Pendidikan wilayah Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo, Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya penandatanganan secara simbolis komitmen dan dukungan bersama antara BBPMP Provinsi Jawa Timur dengan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur, mohon berkenan bagi Bapak Ibu untuk dapat melakukan sesi dokumentasi di tempat yang telah kami sediakan.